Agresi militer Belanda II atau yang dikenal dengan Operasi Gagap merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Kerajaan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu, diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN, sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. Tanggal 18 Desember 1948, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, siaran radio dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya, Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bill, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krak. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo pagi hari tanggal 19 Desember 1948, Dr. Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Menurut Kahin, Belanda melakukan beberapa strategi untuk menghadapi bangsa Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir tahun 1948 yang dikenal sebagai strategi 3 kisi. Berikut penjelasannya. Pertama, Belanda berharap dengan menerapkan kekuatan militer secukupnya agar dapat menghancur leburkan Republik dan militer Indonesia secara menyeluruh. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara federal serikat demi melaksanakan program pemecah belah bangsa atau politik adu domba atau divide et impera. Ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia akan mendapatkan sanksi internasional melalui pemberian kedaulatan pada Federasi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung. Agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya TKR itu sesungguhnya sudah tidak ada. Dengan begitu, Belanda memiliki hak untuk berbuat semaunya terhadap bangsa Indonesia.